Apa kita sudah separah ini kita mengelola anggaran ini? Atau kita memang udah sama sekali permisif, nggak pedulilah kita kasih anggaran, mau nanti dikorupsi terserahlah urusan hukum. Apa begitu kita? Kayak PHP semua nih Pak. Saya nggak tahu nih. Kemudian ke depan bermasalah, nggak ada nih di sini ada kita melihat blueprint bahwa badan usaha ini akan benar-benar menjalankan prospek usahanya tanpa masalah gitu. Kita sudah, ya udahlah masa bodoh lah. Kalau nanti terjadi apa-apa nanti ya urusan penegak hukum. Kira-kira kayak begitu tuh. Nanti ada audit internalnya apa segala macam. Kita nggak pernah serius begitu Pak ya. Saya lihat nih kita ini memang negara pecundang. Kita lah satu-satunya negara yang tidak pernah serius saya lihat mengelola negara. Kita tertinggal jauh tuh sama Vietnam. Karena kita nggak pernah masuk ke akar persoalan sesungguhnya Pak. Semuanya masalah. Di Inka juga masalah, kereta api juga ada masalah, LPEI juga masalah. Pak Dirjen, yang saya nggak pendalaman ya, saya dari tadi itu, karena ini begini loh Pak, ini yang datang ini angkanya triliunan, terus kemudian badan-badan usahanya bermasalah. Iya kan, dari mulai LPEI, Inka, kereta api juga, saya nggak tahu SMF. Nah, kita nggak disajikan ya skema penyelesaian masalahnya bagaimana, kemudian tata kelola bisnis dari badan usaha ini yang memenuhi standar GCG-nya juga nggak ada. Kita cuma disodorkan proposal begini nih Pak, semuanya. Nah bagaimana satu persoalan di tiap-tiap badan usaha itu tidak lagi ada korupsi. Nah itu bagaimana Pak? Kemudian tata kelola bisnisnya benar, bisa di satu sisi menguntungkan, kemudian meningkatkan industri dan manajemennya benar. Nah kemudian tiba-tiba disodorkan dengan hal-hal begini. Ini yang menurut saya Pak Ketua, kita dalam politik anggaran ini duit rakyat, kita nggak pernah menyelesaikan persoalan dasarnya nih Pak Dirjen. Saya nggak tahu apakah di Kementerian Keuangan standar kita mengelola keuangan negara ini begini ya. Kita nggak pernah menyentuh persoalan dasarnya. Tiba-tiba aja mengajukan begini terus. Ada masalah kita kesannya kayak tutup mata. Apa kita sudah separah ini kita mengelola anggaran ini? Atau kita memang udah sama sekali permisif, nggak pedulilah kita kasih anggaran, mau nanti dikorupsi terserahlah urusan hukum. Apa begitu kita? Ini kan nggak ada. Mana satupun ini dari 4 apa ini skema bagaimana ini penerapan GCG-nya apanya? Ini cuma kayak PHP semua nih Pak. Saya nggak tahu nih. Kemudian ke depan bermasalah, nggak ada nih di sini ada kita melihat blueprint bahwa badan usaha ini akan benar-benar menjalankan prospek usahanya tanpa masalah gitu. Nah saya ketua, bagi saya ya kayak kita dipaksa menyetujui atau tidak gitu ya, tanpa ada skema bagaimana nih pengelolaan bisnis ini agar tidak berpotensi korup dan kemudian bisnis yang memang benar-benar bersaing, bukan hanya bersaing di level nasional tapi juga bisa tumbuh gitu ya. Kita nggak melihat ini. Jadi kita cuma disajikan proposal begini, kemudian kita disuruh menyetujui atau tidak menyetujui tanpa kita pernah melihat bagaimana skema pengelolaan usahanya. Memang benar bahwa tidak di Komisi 11 corporation action-nya, tapi yang dijelaskan dong orang masalah. Mama LPEI menyajikan udah kayak paling benar gitu loh, bahwa kemarin memang bukan di masa periode orang ibu, tapi ada masalah di institusi ini,
di lembaga pembiayaan ini. Kemudian ke depan kita nggak ada melihat bagaimana cara mengelolanya secara benar, menjadi dokumen yang bisa kita pegang, ya, yang kemudian tidak akan terulang lagi ke depan. Ini kan apa ya Pak ya? Di Kementerian Keuangan saya nggak tahu. Itu tadi, apa kita sudah, ya udahlah masa bodoh lah. Kalau nanti terjadi apa-apa nanti ya urusan penegak hukum. Kira-kira kayak begitu tuh. Nanti ada audit internalnya apa segala macam. Kita nggak pernah serius begitu Pak ya. Saya lihat nih, kita ini memang negara pecundang. Kita lah satu-satunya negara yang tidak pernah serius saya lihat mengelola negara. Kita tertinggal jauh tuh sama Vietnam. Karena kita nggak pernah masuk ke akar persoalan sesungguhnya, Pak. Ini kan semua di permukaan aja nih. Terus kemudian duit sekian banyak ini, ya, duit sekian banyak yang dimintakan ini tanpa ada kita lihat bagaimana tata kelola masing-masing badan usaha ini untuk menghindari potensi fraud, menghindari potensi korupsi, menghindari potensi inefisiensi dan lain sebagainya. Itu nggak ada di sini penjelasan ini, Pak. Tiba-tiba ini angka sekian, kita butuh ini, bicara prospek gitu loh. Yang kemudian semuanya masalah. Di Inka juga masalah, kereta api juga ada masalah, LPEI juga masalah. Nah gitu loh Pak. Nah kalau saya izin ketua, berat saya kalau mau menyatakan mau setuju atau tidak setuju. Yang saya nggak tahu nih bakal dikelola apa. Ini bisnisnya bisnis apa nih gitu loh. Padahal ini kayak kereta api menyangkut publik. Menurut saya tuh perlu disupport. Inka menyangkut industri strategis nasional kita perlu. Tapi diselesaikan dulu dong Pak. Persoalan-persoalan bisnis di dalamnya itu yang benar-benar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dan kemudian pelayanan publik benar, proses bisnisnya juga benar. Di sini kan nggak ada nih Pak, angka semua nih. Prospeknya akan begini, akan begitu. Yang lalu juga begitu tuh Pak. Iya kan? Kita nggak pernah disajikan GCG-nya bagaimana. Kemudian potensi dari bisnis ini kita akan memiliki daya unggul, daya saing yang benar-benar meningkatkan badan usaha kita itu benar-benar bisa tumbuh dan berkembang. Nah ini saya nggak melihat itu ya. Jadi saya mohon maaf, di Kementerian Keuangan benar-benar lah Pak. Maksud saya begitu Pak, bukan hanya Bapak sekadar mengajukan apa segala macam. Kita jadi permisif terhadap ketidakbenaran ini semua. Dan semua ini kan sudah terjadi. Kok tiba-tiba nggak ada evaluasi apa-apa? Kan tahun lalu juga kita udah minta tuh ke Pak Rio juga di JKN. Ya mbok sebelum kemari difilter dong. Atau kemudian ada rapat-rapat pendahuluan. Jangan kemudian kita dipaksa setuju atau tidak setuju. Yang kita prosesnya kita tidak tahu. Dan kemudian kita tidak melihat ada upaya pembenaran dan pembenahan serius di masing-masing badan usaha tadi itu. Pak Rio manggut-manggut begini, saya rasa iya nggak tahu iya apa enggak gitu loh. Tapi maksud saya kalau sudah Mas Hinton biar dipercepat. Iya, izin Pak Ketua, dokumennya suruh lengkapin lagi nih apa agar kita ada pegangan ke depan. Kalau begini saja menurut saya nggak perlu lah. Iya. Saya rasa itu aja Pak Ketua, terima kasih.